Rahim sampai as-sabil. Sampainya dari ayat 100 Ya, ayat 9 ya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di iman. Wadda pada ngarep-ngarep seneng pisan sapa kasirun wong akeh min ahlil kitab saking ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti orang Yahudi yang berpegang pada kitab Taurat dan kitab Injil. Aimin ahbaril Yahudi tegese kang tetep saking piro-piro pengkedene wong Yahudi. Rupane Ka'ab bin Ashraf, wa Huyai bin Akhtab, wa Abu Yasir bin Akhtab. Tokoh-tokoh agama yang lau yaruduna lamun seneng lamun padang balekaken sopo ahlul kitab kum ing sira kabeh ya Ammar wa ya Hudzaifah wa ya Mu'adz bin Jabal mibadi imanikum ing dalem sawise imane sira kabeh iman bi Muhammadin ing Kanjeng Nabi Muhammad wal Qur'an lan Qur'an kufaron hale pada kafir mani. Ya orang-orang ahlu kitab Yahudi Nasrani pada ngomong ning wong sing wis manjing Islam yaitu Ammar, Hudzaifah, Mu'adz. Pada ngomong pada seneng lamunan wong sing wis pada Islamku pada balik mani mengkafir mani kono. Ayat tamana tegese pada ngarep-ngarep sapa kasir wong akeh minal Yahudi saking ya wong Yahudi. Ngarep-ngarep ayu sayiru ingin tandhaikaken sapa kasirun kum ing sira kabeh. Mibati imanikum ing dalam sawise imane ira kabeh dadekaken murtadina ing pira-pira wong kang murtad. Murtad itu wis Islam tuli mancing atau keluar dari Islam itu murtad. Ruya dan ceritakan opo ana Fanhas bin Azura wa Zaid bin Qais dan Zaid bin Qais wa nafaran sekelompok orang minal Yahudi saking Yahudi kol iku pada ngucap sopo wong Yahudi mau pada ngucap bi Hudzaifah marang sahabat Hudzaifah wa amar sahabat Ammar bin Yasir ba'da waqati Uhud ing dalam sawise perang Uhud. Alam tarau ana ta ora ningali sira ma ing perkara asaba kang wis kenani apa makum ing sira kabeh. Walau kuntum lamun ana sapa sira kabeh wong Islam iku alal haqi ing atase bener. Lamunan agama yang kalian anut itu adalah betul mahazantum maka ora bakal pada melayu sira kabeh. Kalau kalian itu agama yang betul, kenapa di perang Uhud sira pada melayu? Berarti aku beriman aku agama. Farji'u mulane farji'u pada balik ira maning ira kabeh ila dini namarang agama kita dari wong Yahudi. Wis ira metu sing Islam balik maning mengagama kita. Bahwa utai agama dinuna agama kita wong Yahudi iku khairun luwih bagus lakum kamu ira kabeh. Agama kita agama Yahudi lebih baik daripada agama kamu. Bukti sira kalah ning perang Uhud. Oron. Wa afdalu tur iku kang luwih utama, lebih utama agama kita daripada agama sira lu. Agama sira itu berarti sahabatnya Nabi agama Islam. Wa nan utawi kita orang Yahudi ku ahda luwih bener luwih oleh misi luwih bener nikum ketimbang ira kabeh apane sabilan dalan. Kitalah yang berada pada jalannya. Pakola maka dawuh sapa Ammar. Ketika Ammar diajak ngomong ngono, Ammar jawab, "Kaifa? Hale kaya apa naqadu rusak apa al ahdu janji fikum ing dalam ira kabeh." Bagaimana di antara kalian jika ada yang merusak janji? Qalu maka pada jawab sapa Yahudi,
amrun syadidun, maka kita akan perangi orang itu dengan perang yang sangat. Ya, di kalangan orang yang itu ketika sudah ada perjanjian lalu orang itu mengkhianati perjanjian itu, itu sesuatu yang sangat aib sekali dan harus dibasmi. Misalnya sepakat nih ada dua kelompok, ada Bani Ato, kelompok Kang Ato ini profesinya misalnya ngarit, lalu ada kelompok lagi Bani Oyot. Nah, ini profesinya adalah bertani. Lalu terjadi kesepakatan. Terjadi kesepakatannya bagaimana? Dari Bani Oyot yang profesinya petani ini Kang Ato, kita perjanjian. Kita ikat persaudaraan, saling membantu, saling menolong, saling melindungi. Siap Bani Oyot. Terus bagaimana yang mengikat kita? Kalau Bani Kang Ato ini tai wedusnya nanti kita beli. Karena kita penting untuk pupuk sawah kan konon. Lalu suket yang adanya, dami suket yang ada nanti diambil oleh Kang Ato untuk pakan wedus, pakan sapi. Oke, terjadi perjanjian. Ini bukan orang Islam ya, di kalangan Yahudi. Nah, di kalangan Yahudi perjanjian itu sangat dijunjung sekali, bahkan lebih berharga dibandingkan orang. Ketika ada yang mengkhianati janji itu, Kang Ato misalnya telepongnya itu dituku oleh Agus, walaupun lebih mahal karena ini ternyata di negara Kedung Sari ada bos telepon, bahkan dia sudah naik haji menggunakan duit yang dihasilkan dari bisnis teleponnya, sehingga dikenal dengan kaji Telepon. Ya kaji telepon kami kaji. Daripada Oyot apa? Oyot iya kan? Nah ini ketika Kang Ato menjual telepongnya kepada kaji Agus, maka ini mengkhianati perjanjian. Ini orang Yahudi sangat memerangi sekali. Nah, Amar, bagaimana di antara kalian ketika sudah ada perjanjian? Orang yang jawab, itu hal yang sangat besar sekali, akan kita perangi orang-orang yang mengkhianati janji. Orang-orang yang Qala, maka dawuh sapa sahabat Amar, fa ini, maka sesungguhnya saya iku kon ahad. Teman-teman janji sapa ingsun Allah Ta'ala Gusti Allah, janji ani ing satemene ingsun jare Amar. La ikula aku ora bakal ngikari sapa ingsun bi Muhammadin ing kanjeng Nabi Muhammad ma istu ing dalam selagine urip sapa ingsun. Maka ketahuilah wahai Yahudi, saya sudah mengikat janji dengan Allah. Ketika saya masuk Islam, saya mengikat janji dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya berjanji bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu janji saya kepada Allah. Dan saya tidak akan mengkhianati Allah dan Rasulnya selama saya masih hidup. Konon bagian dirayu Pak, beri gelem. Hebat beli sahabat Amar ini. Hebat beli. Hebat, beda dengan sahabat jihad. Tepuk tangan sih. Aduh. Ya, malam Rabu kemana ganjil? Malam Rabu ngaji saya sudah janji mau pada diri saya sendiri. Setiap malam Rabu, malam Minggu saya ngaji. Terus predikit kan masih anak Rabu Arab manjahit. Ini bensin. Ayo luru apa? Luru belut. Bener sih? Iya, belut sekilo piro? 20.000, baru 10 kilo piro. Ini mana? Jadi, sengaja Rabu Mani, kan masih anak Rabu Mani. Oke, deal. Siapa kono? Belek. Sahabat Amar, tidak. Walaupun saya kalah di perang Uhud, tapi saya sudah janji tidak akan mengkhianati Allah dan Rasul. Selama saya masih hidup, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pina, ira ngaji peliping. Kini sore apa sih ya? Sore Selasa. Sore Selasa sama pasar malam sih, pasar malaman baik. Dari email apa sih? Ketemuan karo Oyot semua. Bagaimana nasib Hilmi, Mel? Jadi harus satu hati, Mel. Sekali Hilmi. Oh no, itu sahabat amat. Fakolat maka dawuh sapa al Yahudi wal Yahudi.
Amma hadza. Anapun tadi iki pernyataan itu fakor sobat teman-teman sobat. Fakor sobat maka teman-teman agama mengikuti agama sebelumnya. Wa qala dawu sapa Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah amma ana alam tu kita iku fakor raditu teman-teman serido sapa ingsun billahi Gusti Allah. Gusti Allah ridho akan itu pangeran. Bagi Israel ridho Islam, ridho dinan ikut agama. Bil Quran lan ing Al-Quran ridho imaman dadi imam ingsun. Saya sudah ridho Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku, Quran menjadi imam dan petunjukku. Wabil Ka'bah dan Ka'bah kiblatan ing jadi kiblat. Wabil mukminina lan piro-piro mukmin ikhwanan dadi sedulur. Dari Hudzaifah, saya sudah ridho. Ridho artinya senang. Saya sudah senang Islam menjadi agamaku. Saya sudah senang Muhammad menjadi Rasulku. Saya sudah senang Al-Quran menjadi petunjukku. Saya sudah senang Ka'bah menjadi kiblatku. Dan saya sudah senang, sudah rela orang-orang Islam menjadi saudaraku. Jadi nggak perlu kalian nggak perlu, sudah. Summa ataya maka nuli nekani soko amal kalau Hudzaifah Rasulullah ingkang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa barolan nabari soko Hudzaifah lan sapa Amar bidali ka ibu kono kisah ingkang dari kaplan nang kisah. Aqala maka dawu sapa kanjeng Nabi asabtuma bener sira wong loro. Khairon bagus sira wong loro. Wa aflahtuma lan bagja sapa sira wong loro. Panazalat maka tumurun apa hadil ayatu ikilah ayat. Hasadan orang-orang Yahudi itu mengharapkan kalian semua orang Islam masuk murtad mentuman isi Islam. Hasadan karena hasad ini dengki min indi anfusihim saking sandinge atine Yahudi mimbati mata bayana ing dalam sawise oleh jadi jelas lahum kado Yahudi apa al-haqqu perkara benar di kitabihim dalam kitab Yahudi anna Muhammadan saat mereka kanjeng Nabi Muhammad buaya kanjeng Nabi iqal haqqu benar wa qalat tandawu sapa Sofiyah bintu Huyai di Nabi marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ayat ini ya ayat wadda kasiru min ahlil kitab ini diturunkan kepada kejadian Ammar, sahabat Ammar dan sahabat Hudzaifah ketika terjadi setelah perang Uhud. Perang Uhud itu apa? Perang yang terjadi di gunung Uhud. Arane kumonon. Kapan itu perang Uhud? Perang Uhud itu terjadi sesudah perang Badar. Kalau perang Badar itu terjadi tahun pertama Nabi hijrah di Madinah, dari kanjeng Nabi kan Mekah lihat. Nah, sing Mekah kanjeng Nabi diperintah hijrah di Madinah. Di Madinah dulu ke setahun, wis sempurna kafir Quraisy dihadapi di sebuah tanah yang ada yang disebut Badar, itu ya, perang di situ. Wong Islamnya menang, menang telak lah, sampai orang-orang kafir Quraisy itu melayu terbirit-birit. Padahal wong Islamnya pada saat itu hanya 313 orang. Makanya kenapa kalau wiridan 313 itu tafaulan kepada para sahabat yang perang di yang mengikuti perang Badar. Untuk dibantu oleh para malaikat. 1 tahun berikutnya yaitu tahun ketiga Hijriah setelah saya kanjeng Nabi mancing tahun ketiga di Madinah. Rupanya si Raja Quraisy di kafir Quraisy pimpinannya arannya itu adalah Abu Sofyan. Anak Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lah. Ya, dipimpin oleh Abu Sufyan itu terus menyusun kekuatan. Sila enak li, sedulur ira nih perang Badar dipateni nang pasukan Muhammad. Ya kita gabung kau sila sok.
Wah, jadi belum esok tak lagi ya. Ini Abu Sofyan aja. Beli enak kita kok. Ya dulu dia mati. Iya Allah. Akhirnya apa? Terkumpullah prajurit ya sejumlah 1.000 orang. Nah, bahkan 200 orang ini dipersenjatai dengan kuda. Bahkan berapa ratus orang sudah pakai jiron, kelambi perang. Jadi ketika ditombak itu sudah tidak mempan, terbuat rompi perang ya. Terkumpul 1.000 orang, menyerang lagi Madinah. Nah, Kanjeng Nabi informasi mau diserang oleh Abu Sofyan dengan 1.000 pasukan, informasinya itu telat. Sehingga Kanjeng Nabi tidak mempunyai persiapan. Ada mamangnya yang di Mekah namanya Hamzah itu ya. Abbas, sahabat Abbas, mamangnya Abbas itu ngirim surat. Nabi Muhammad, awas, tidak diserang. Kanjeng Nabi mengumpulkan sahabatnya ayo kita menghadapi serangan kafir Quraisy. Terkumpullah 1.000 orang. Pasukan kafir Quraisy itu 3.000 orang, sekitar 3.000 orang. Wong Islam di Madinah sing melu perang, siap melu perang wong 1.000. Akhirnya wong 1.000 dunia. Di tengah perjalanan wong 300 balik balik. Wah, jadi wong 300 ini orang-orang munafik ini. Maksudnya, ayo. Di tengah jalan ngobok. Ada nggak yang gitu? Ada. Oh iya. Wah, ayo sih tenang ayo sebab sama lagi orang pangarepe. Sumpah siap. Iya, Kang. Wah, ini malah beli makan Toyota. Balik. Jadi demi apa nih? Sabar ya. Nah, orang sabar disayang. Bel. Sehat. Jadi kebalik-balik nih orang 300. Berarti tinggal piraku? Tinggal 700. Di tengah jalan Kanjeng Nabi mikir, ternyata ada ini orang-orang Islam yang masih di bawah umur. Masih umurnya 14 tahun, orang pada mau perang, Pak. Jadi ada 14 orang pun balik-balik. Masih anak-anak masih balik. Sehingga nyaris jumlahnya pasukannya Kanjeng Nabi itu 700-nya kurang melawan 3.000 dengan senjata yang lengkap. Wani ini kira-kira ya? Wani. Hah? Boros ya. Ya sini ya. Ada pakang. Ya. Kita guru sira kanyot. Iya Kang, guru Kang punya akhirat sumber sok. Iya. Reang sira ya diancam-ancam ya. Nah siapa? Nawang Yadi. Jadi sing rambut Jamil kan iya. Hadapi Bang. Ya hadapi. Aduh keder Kang. Dah, jadi siap kau. Keder Kang. Dah. Orang pucang. Keder Kang. Kalau sahabat enggak siap kata Nabi. Tapi pasukan musuh 3.000 bagaimana ini? Jangankan 3.000, lebih dari itu siap. Wah, berangkat Pak. Hanya atur strategi. Kamu 50 orang di atas gunung di sana. Ada Gunung Uhud. Jadi ada gunung cilik ya, ada gunung cilik. Di sininya lembah. Nah, yang 50 orang ini ditaruh di pucuk gunung. Nah, tugasnya apa? Dia memantau pergerakan musuh kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Ketika sudah kelihatan, hujami dia dengan panah. Oh, ya kan? Nanti pasukan Kanjeng Nabi di sini. Yang lolos dari pasukan panah habisi oleh pasukannya Kanjeng Nabi yang di bawah tuh. Wah, strategi mesti atur nih. Oh, siap. Pasukan panah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Siap. Pasukan dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi, dipanglimai oleh sahabat Hamzah. Sahabat Hamzah, Sayyidina Ali, Umar, Abu Bakar, sahabat-sahabat ya. Dan betul itu, ketika mereka nyerang, bus kedeleng nang pasukan panah. Wah, itu pasukan kafir Quraisy tembak harus panah. Bulat si lolos mereka dihajar mati. Akhirnya apa? Mundur pada Melayu saking sasar dari panah. Sehingga ini diudag Melayu kabeh. Sehingga perbekalan perang, baju merah, ada bekatul, ada beras, ada segala-galanya itu kan pada ditinggal Melayu. Akhirnya dicukup tinggi, nang sing udah pasukan sing besar. Alhamdulillah, jadi mulai beras sekarung. Kira alhamdulillah tembak, alhamdulillah jaran, alhamdulillah apa segala-galanya. Sing ning gunung, nah mulai lakukan reaksi mana ini? Yo, mulai yang sebelum cukup beras semua. Akhirnya 43 orang, kalian kan 50 tuh.
43 orang yang ada di Gunung Uhud mundur rebutan rampasan perang. Anak pewa, aku ayo tembul reaksi manai, yo kali di bawah, ayo pada mundur. Padahal nasihat oleh Nabi, apapun yang terjadi kamu tetap pada posisimu. Konon, akhirnya apa? Pada mundur. Kebetulan ya, panglima perangnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu 200 orang pakai kuda. Dia tahu, pasukan panahnya pada mundur, sehingga dia tadinya lari ke sana, muter kebalik ke sini, nyerang Kanjeng Nabi dari belakang. Kanjeng Nabi lah kasih melindungi karena pasukan panahnya pada mundur. Wah ya, pasukannya Kanjeng Nabi diserang dari sini, mau orang Melayu balik diserang karena lebih banyak mereka 3.000, pasukannya Kanjeng Nabi hanya 700. Terus sudah banyak juga. Akhirnya Kanjeng Nabi kewalahan nih para sahabat ini, karena diserang dari belakang dan dari arus, ya kan. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu sampai terluka ya, sampai dipedang 2 kali, punggungnya dan ininya hampir saja tuh Kanjeng Nabi. Tapi itu sudah dilindungi oleh beberapa sahabat. Ada sahabat yang mirip dengan Kanjeng Nabi itu, siapa namanya itu, ada yang mirip lah dengan radaan dengan Kanjeng Nabi. Dia pulang bendera, karena kan orang zaman dulu ada bendera tuh. Kalau benderanya tumbang, itu kalah. Kalau benderanya masih berdiri tegak, pasukannya itu masih wani karena bendera ya. Nah, yang memegang panji pasukan Kanjeng Nabi itu sudah terbunuh. Jadi diambil oleh sahabat yang mirip oleh Kanjeng Nabi itu. Jadi diserang lagi. Baru penyerang Kanjeng Nabi harus ditombak, dihadangi dengan sahabat. Dua menang sahabatnya. Waktu panah dihadangi maring, dua mati. Dua mati. Hebat nih sahabatnya Kanjeng Nabi ini. Hebat. Tapi kalau sahabatnya kita, Mul, Jahid, Edi, mana pacarmu? Kang Ustaz ditolong ya? Langsung Kang Ustaz. Kang Ustaz sih salah. Benar aku wis nabrak Aisyah Jahid lah, dia dikepungin jamalan ada bisa deh. Kalau santrinya Kanjeng Nabi babak itu. Kanjeng Nabi kepepet terluka. Baris di ngarepe, nyerang 10 orang di panah. Dihadapi, mati wan. Ditombak, mati. Terus begitu tuh. Enak-enak banget Kang Ustaz. Udah mati-mati lah Kang Ustaz enggak. Wah, rusuh Jahid pengonsir. Bangkrut, berat. Enggak itu. Sampai Kanjeng Nabi terjatuh di sebuah lubang, terjatuh karena menghindari musuh yang begitu banyak, terjatuh. Datanglah ini saparannya sahabat yang mirip Kanjeng Nabi itu, ambil panji Islam, tebas tangan kirinya, cukup kalau tangan tebas tangan kanan, cukup tangan kiri, tebas sampai mati beliau. Disangka sahabat ini adalah Kanjeng Nabi. Kenapa? Kafir Quraisy mengatakan,